Selamat pagi Pak. Nah ini untuk update laporan ya untuk mobil HRV ini panjenengan dengan pekerjaan servis tune up dan servis rem 4 roda. Ini kita jelaskan terlebih dahulu untuk yang bagian mesin ya. Nah untuk bagian mesin sudah kita bongkar pada bagian sistem pembakaran. Yang pertama dari busi terlebih dahulu. Kondisi untuk businya elektrodanya sudah habis Pak. Nah ini salah satu penyebab mobil yang terasa ninjal-ninjal. Ini ternyata kita cek untuk part-partnya nih elektrodanya habis danten. Terus untuk bagian koilnya niki kita coba bongkar untuk dalamannya nggih. Nah, untuk dalamannya sendiri kita cek ternyata pere yang ada di dalam koil ini sudah mulai adanya tanda-tanda korosi Pak. Nah, dan ini korosinya terlihat cukup parah gitu. Nah, ada juga yang sudah mulai molor. Nah ini beda sendiri. Nah ini kalau jika dibiarkan ini malah takutnya nanti pirnya putus Pak. Itu biasanya kita temukan untuk mobil-mobil Honda niki kalau misalnya tidak terlalu parah ngeten niki biasanya di recleaning niku masih bisa, sedangkan yang niki sudah korosi parah dan ada juga yang molor. Nah mau nggak mau kita harus ganti Pak gitu. Terus untuk dalamannya koil niki juga sudah mulai adanya korosi. Nah, oke, tidak terlalu kelihatan ini empat-empatnya. Nah ngeten niki sering banget kita temukan dan ini penyakit umum dari mobil Honda dengan series L15 jenis mesinnya. Ini sering banget di mobil Brio, Jazz niku sering banget pada bagian sistem pengapiannya yang bermasalah. Nah saran dari kami ada dua opsi nih Pak. Yang pertama ini busi tetap diganti, dan kalau lebih bagusnya oilnya niki diganti juga untuk peremajaan sistem pengapian mobil panjenengan itu. Jadi penyebab dari kendala yang mobil nyindal-nyindal niku ada dua, yaitu busi dan koilnya tersebut gitu Pak. Kita tunggu konfirmasi saking panjenengan. Jika ingin tanya tentang estimasi harga bisa lewat admin ya gitu. Terus untuk lanjutannya dari filter, nah ini kondisi filternya juga sudah mulai kotor. Oke, alangkah baiknya supaya lebih bagusnya nih diganti sekalian. Tapi jika mau panjenengan dibersihkan terlebih dahulu bisa, tapi hasilnya tidak terlalu maksimal Pak. Soalnya kita dibersihkan cuma disemprot angin ada. Terus untuk filter AC ini sudah mulai kotor juga, tapi ini masih bisa digunakan. Nanti kita coba bersihkan aja tuh. Nah terus untuk bagian mesin-mesin lainnya ini kita cek juga. Nah untuk kondisi lainnya kita cek semuanya ya. Dari radiatornya niki kondisinya masih aman, paling nanti kita tambah saja airnya. Terus minyak remnya ini juga masih aman, masih bersih. Nah lalu ini kita temukan juga untuk bagian oli mesin nggih. Nah ini kita coba buka, ternyata oli mesinnya panjenengan itu sudah mulai ngelumpur Pak. Nah niki catatan yang sebelumnya mobilnya. Dalamannya sudah mulai ngelumpur. Terkadang ngeten niki biasanya kurangnya rutin untuk penggantian oli. Akhirnya olinya mengendap, terus akhirnya bergerak, dan ini sudah parah juga untuk olinya sudah sampai berlumpur seperti ini.
gitu. Biasanya di tempat kami niku langkah awalnya kita sarankan untuk lebih rutin lagi untuk penggantian olinya gitu. Lebih bagusnya itu dibersihkan Pak, lumpur-lumpurnya ini. Juga untuk bagian engine mounting sebelah kanan nih kita temukan ya sudah mulai lemah. Nah ini tidak terlalu wajar untuk engine mountingnya, akan tapi efeknya dari kenyamanan Pak, karena nanti akan terasa getaran mesin sampai ke dalam kabin gitu untuk saat ini gitu Pak. Terus kita lanjut ya Pak, untuk bagian sistem rem ini sudah kita bongkar depan belakang. Nah untuk kondisinya, yang pertama dari kampas remnya, nah ini masih tebal guys kampas remnya kondisinya. Terus dari sistem remnya kondisinya masih aman standar, piston kaliper dan pen kalipernya. Terus untuk kaki-kakinya tadi kita cek untuk keseluruhan kaki-kakinya. Yang pertama kini kita temukan ya pada karet pusing lower remnya. Nah ini kondisinya sudah mau jebol Pak. Nah ini malah mau jebol nih. Ini untuk yang depan kiri ya. Terus tadi kita cek juga untuk kaki-kakinya, ternyata adanya oblak Pak dari bagian register panjenengan. Nah ini oblak deh, wow, kita cek. Ini untuk yang depan kiri, untuk sistem remnya masih aman, disc brake-nya masih aman, kalipernya masih aman, kampasnya juga masih tebal. Nah ini juga kita cek pada bagian roda semuanya depan belakang ya Pak. Untuk rodanya kondisinya, nah ini sudah mulai tipis, terus juga sudah mulai benjo juga. Nah ini yang depan parah soalnya sudah tipis. Ini bahaya sekali Pak untuk mobil, apalagi untuk perjalanan jauh. Ini bahaya banget. Alangkah bagusnya kami sarankan sebelum dilakukan untuk perjalanan jauh, untuk dilakukan penggantian nih Pak bannya yang bagian depan kanan kiri. Terus untuk yang belakang kondisinya, nah ini kondisinya sudah mulai adanya retak-retak pada bagian bannya. Tahun pembuatan 2020. Nah, tapi lebih parah yang bagian depan tadi Pak. Itu untuk update laporannya gitu. Nah ini untuk kondisi bagian belakang ya. Ini dari yang bagian kanan dulu. Ini kita temukan yang pertama dari kampasnya sendiri sudah mulai tipis atau sudah habis juga nih. Terus disc brake-nya juga yang sudah mulai nggak rata. Nah ini kondisinya, kalau diraba seperti ini terasa kayak brenjel gitu. Terus untuk sistem remnya, kalipernya niki masih aman, pennya juga masih aman. Nah keluhannya panjenengan itu adanya bunyi nggih. Kemungkinan dari dua ini. Terus tadi kita cek juga ternyata niki lakernya panjenengan sampun gergel Pak. Nah niki ada bunyinya niki. Ini yang di belakang kanan. Terus kita temukan juga untuk karet stopper panjenengan itu jebol. Nah niki jadi jatuh. Nah ini bahaya Pak, soalnya kalau sudah jebol ini takutnya gogrok-gogrokkannya ini atau serpian-serpian dari karetnya ini takutnya malah masuk ke AC skoki panjenengan gitu.
Ini yang bisa mengakibatkan jika serpian tersebut masuk ke shock breaker, maaf, itu yang bisa bikin shock breaker macet. Makanya serpiannya ini masuk ke dalam asnya shock breaker itu. Itu saran dari kami, lebih bagusnya nih dilakukan penggantian stoppernya, takutnya malah serpiannya masuk ke dalam skoknya malah bikin macet skoknya gitu. Dan untuk keluhan panjenengan itu ada dua, yaitu dari kampas ini yang sudah mulai tipis terus mengakibatkan displitnya baret. Terus yang kedua, latar rodanya panjenengan itu yang sudah mulai gergel, Pak. Nah, itu yang bagian belakang kanan. Untuk yang belakang kiri, nah untuk kondisi kampasnya sama. Nah, niki sudah habis nih, tinggal besinya saja. Terus untuk displitnya juga baret. Untuk kalipernya tadi kita cek masih aman. Nah, niki stoppernya niki masih aman tapi sudah mulai retak-retak. Nah, niki faktor usia. Nanti kalau dibiarkan nanti seperti yang sebelah kanan tadi jebol. Tapi kita pilih yang bagian arsen rem dulu, yaitu keluhannya panjenengan yang pada bagian laker belakang kanan ini. Yang sebelah sini buatan gergel, Pak. Tadi yang sebelah kanan diputar saja sudah bunyi gergel parah itu. Nah, mungkin itu untuk laporan dari rem atau kaki-kaki panjenengan nggih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat admin kami. Terima kasih. Selamat pagi.